Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Gipari dari kelas Geografi 4B dengan NIM 19088863. Di sini saya akan mereview atau menerangkan tentang reklamasi dan rehabilitasi tambang. Di sini ada definisi reklamasi. Reklamasi merupakan upaya yang dilakukan guna memulihkan kembali atau memperbaiki struktur lahan yang rusak karena kegiatan tambang agar bisa berfungsi dengan optimal dan sesuai kemampuannya. Restorasi merupakan usaha untuk membuat fungsi lahan kembali setelah aktivitas tambang menjadi seperti sedia kala. Proses reklamasi lahan hasil tambang memang menjadi solusi yang tepat untuk kembali memanfaatkan lahan bekas pertambangan dengan baik. Jangan sampai bekas galian tambang tidak memberikan manfaat positif untuk masyarakat sekitar. Dan jangan pula membiarkan lahan bekas tambang terbengkalai atau tak bermanfaat. Selanjutnya, ada dampak negatif pertambangan. Dampak negatif tambang adalah bentang alam yang rusak, terus kualitas air turun, sebaran debu, kebisingan dan getaran meningkat, dan ada juga gangguan habitat fauna darat dan air, gangguan vegetasi di sekitar area tambang. Gangguan terhadap komponen lingkungan akan menimbulkan dampak berupa hilangnya fauna yang dilindungi, vegetasi hutan, erosi, banjir, dan sedimentasi peningkatan air asam tambang dan musnahnya fauna seperti ikan, udang, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahapan kegiatan reklamasi. Yang ke satu ada pembentukan disposal dan pengaturan permukaan. Kedua, pengangkutan topsoil. Ketiga, penghamparan topsoil. Keempat, penataan lahan. Kelima, pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi. Keenam, ada penanaman cover crop dan tumbuhan pionir. Ketujuh, penisipan tanaman lokal. Dan terakhir ada pemeliharaan dan pemantauan. Tujuan reklamasi tambang ialah yang ke satu dialokasikan menjadi tempat wisata alam. Nah, daerah tempat penambangan yang sudah tidak terpakai dapat dijadikan tempat wisata yang menarik dengan melakukan beberapa penyesuaian khususnya terkait keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Maka daerah bekas tambang dapat disulap menjadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi terkait pertambangan. Yang kedua ada dijadikannya lahan perkebunan. Area pasca pertambangan dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan sehingga ekosistem tanahnya dapat menjadi produktif kembali. Tanaman atau tumbuhan yang dipilih harus dapat menguatkan tanah. Namun pada saatnya nanti bisa bernilai ekonomis. Yang ketiga ada menjadi daerah pemukiman baru. Kawasan pertambangan normalnya sudah dibangun lengkap dengan perumahan untuk pekerja tambang saat tambang sudah tidak lagi produktif. Bekas daerah tambang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah daerah pemukiman baru. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah karena Anda hanya perlu mengembangkan semua yang sudah ada dengan penyesuaian yang diperlukan tanpa harus membuka lahan lagi dari awal. Yang terakhir, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Wisata lubang bekas tambang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar untuk mendapatkan hasil dengan menyediakan barang dan jasa di tempat wisata sehingga dapat membantu perekonomian warga. Di sini ada contoh atau foto-fotonya ya dari kegiatan reklamasi tentang perlindungan lingkungan reklamasi lahan tambang. Terus di sini saya telah menyiapkan video yang bersumber dari channel di YouTube tentang reklamasi tambang. Mohon disimak videonya.
Nah, video ini saya dapatkan dari dokumenter Bukit Asam yang sedang melakukan reklamasi terhadap galian tambang. Nah, selanjutnya ada definisi rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan suatu kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak akibat kegiatan usaha penambangan. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan penanaman kembali vegetasi dan penyuburan kembali lahan. Selanjutnya ada 5 tahapan rehabilitasi di area tambang. Yang pertama ada topsoiling and rehandling. Lapisan tanah pada horizon teratas yang mengandung unsur hara, artinya tanah pucuk ini masih memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik untuk ditanami vegetasi, sehingga topsoil perlu disimpan pada suatu tempat yang dinamakan topsoil stockpile atau TSSP, yakni tempat penyimpanan sementara topsoil untuk nantinya dipergunakan kembali dan dalam rehabilitasi. Terus ada resapping. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah atau memodifikasi area final dam atau timbunan overburden agar dapat dilapisi oleh topsoil yang akan ditambahkan di atasnya. Terus ada spreading. Spreading adalah merupakan kegiatan penyebaran dan penebaran topsoil yang telah disimpan di topsoil stockpile di atas lapisan yang telah dilakukan resapping. Umumnya dikerjakan dengan menggunakan Arculate Dump Truck atau ADT. Yang keempat ada ripping. Ripping atau pengaruh tanah bertujuan untuk menguraikan lapisan batuan yang telah dilapisi topsoil agar dapat ditanami oleh bibit dan juga tanaman perintis. Alat yang digunakan yaitu ripper. Terakhir ada planting. Planting merupakan kegiatan penanaman tumbuh-tumbuhan. Pada proses ini dilakukan penanaman dan penebaran bibit, pupuk, serta tanaman perintis seperti Ficus sp, Lychea sp, Macaranga hippoleca, Syzygium, Archidendron micropum, Alstonia, Kratoslin, sumatranum, Humalanthus populnes, dan Vernoia arborea. Setelah itu akan dilakukan pengecekan berkala terkait kualitas kesuburan tanah sebelum akhirnya ditanami kembali dengan pepohonan yang lebih besar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Ihsan Gipari mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.